Yes, kita udah di Jatiroto, udah tengah-tengah sini teman-teman. Teman-teman hati-hati ya, kalau daerah Jatiroto itu biasanya kalau malam gelap sekali. Tuh lihat, jarang sekali penerangan sini dan tidak ada pagar di jalannya teman-teman. Jadi kalau ngantuk kayaknya plung langsung nyemplung tuh di sana tuh. Ini lagi nggak anu ya, lagi turun ya sungai. Biasa sampai tinggi teman-teman. Yang serem itu pas tinggi itu karena malam nggak kelihatan teman-teman. Jadi kayak aspal gitu. Ini kok surut ya? Iya surut ini makanya, nggak tahu. Biasa kita piro kali lumayan. Iya, ini kotor ya, jorok warnanya coklat pol ya. Ya lumpur. Iya, jadi hati-hati teman-teman ya, Jatiroto ya, hati-hati. Apalagi ini jalannya kecil, licin tuh kalau kecepatan tinggi pas belok selip sedikit, bas, buyar guys. Bisa nyemplung sana susah nanti ya. Oke guys, lumayan capek di badan. Capek. Ya sudahlah. Oke. Kita jos dulu ya teman-teman ya. Ini mau cari makan di Jember, udah lapar nih guys. Gak tahu berapa menit lagi nih ya Jember. Masih jauh guys. 1 jam tok loh. Ya oke lah ya. Oke lah guys. Mau tahu tipikal kenapa ada satu sakti. Nih guys, contohnya lo lihat. Gila sih, dia bawa kayu kayak gini ya, safety-nya lihat tuh di atas. Gila guys. Aplaus ya, luar biasa. Kenapa makanya orang Indo itu luar biasa semua, luar biasa guys. Mentalnya luar biasa teman-teman. Ada aja pokoknya, gebrakannya itu ada aja teman-teman ya. Ini guys, kita mau keluar Jatiroto. Ini BBM 1 naik dia 114,9. Dari tadi aku tarik-tarik karena harus salip-salip di Jatiroto, salip-salip truk-truk ya. Masih 114, 115 lah, gila. Irit guys, irit. Oke, kita lanjut dulu, jalannya juga nggak enak, basah. Jadi ya sudah, kita jalan dulu, lapar teman-teman. 1 jam lagi sampai di Jember. Finally guys, ini sudah mau sampai. Ya belum sih, maksudnya sampai Jember ya, udah masuk Jember ini teman-teman. Kita ke arah Sari Utama, tapi kita nggak tahu makan di mana yang. Depot Jawa Timur. Kita mau makan di Depot Jawa Timur teman-teman, nggak tahu itu. Sama sekali seumur hidupku nggak pernah makan sana. Ini istriku katanya langganan dari kecil, kayak makan otentik gitu ya. Jangan sampai kayak di Malang terakhir itu kan kurang ya teman-teman ya. Coba kita coba aja lah, bosen juga mau makan di mana. Chinese food bosen. Terus bosan semua ini mau makan, bingung mau makan apa. Sama tahu ini cocok, kita makan di sana aja guys ya. Oke, apa namanya? Depot Jawa Timur. Lumayan terkenal sih katanya istriku. Ratingnya tinggi ya di Enggak, di cuman Google. ya wes Depot Lawas lah. Depot Lawas guys katanya guys. Ya sudah. Oke, kita OTW dulu. Dari tadi jalannya merambat gini. Tapi masih ketemu 14,9. Gimana? Mantul nggak? Mantul. Ini lebih irit sih teman-teman. Jujur nggak tahu ya. Kayaknya aku harus lihat video yang lama aku yang dulu pernah tes tuh, kayaknya ini jauh lebih irit teman-teman. Kayaknya bagus ini, diimprove bener-bener sama Toyota guys. Dan tariannya lebih jambak yang ini dan nggak ngebul sama sekali. Aku lebih suka sih diesel nggak ngebul tuh, lebih suka banget aku guys. Oke, kita jalan dulu ya, masih merambat. Nah ini jalan 20-30 berhenti lagi kayak gini teman-teman. Di jalan lagi, jadi stop and go-nya lumayan kerasa, lumayan banyak ini guys. Oke. Ini guys sudah Jember. Oh sebentar guys, ada telepon ya. Tunggu ya guys ya. Guys itu guys, istriku udah mandi kok ya teman-teman ya. Tadi dia marah-marah guys. Kira-kira aku dibilang belum mandi katanya. Ini marah-marah loh teman-teman ya. Oke guys, ini sudah mau masuk Jember. Kita kayaknya ganti haluan karena anakku mau pop guys. Kayaknya kalau di yang apa langganan itu ya, itu kayak toiletnya jongkok nggak bisa anakku. Waduh, mau coba menu baru gagal lagi guys. Ya udah, kita jos dulu. Ingat ya guys, istriku udah mandi kok ternyata. Ini guys, karena anakku yang pertama ini mau pup, kita nggak bisa coba makanan. Akhirnya ke resto lagi. Ya Allah. Nah, yang cilik juga mau pipis. Ya sudahlah guys. Oke ya. Enggak apa-apa, nggak jadi kuliner. Ini makanya susah guys buat konten sama anak kecil ini. Susah ampun ya. Makan yuk, lapar. Gak apa-apa, Capek guys, lumayan capek jujur ini ya. Aduh, kesel. Ayo guys, jos dulu. Ini guys, restoran langganan kita di Sari Utama, Jong On orang zaman dulu bilang. Ini kayak Halimnya sini lah, Halimnya orang Jember.
Ini nggak murah loh teman-teman. Jember kayak gini menunya, kalau bisa lihat lah, atau cek di IG-nya atau di mana lah, atau harus di Google ada. Nih Bundar aja 145 teman-teman. Mirip-mirip sama Surabaya. Oke ya, kita makan dulu guys ya, lapar banget. Guys, kita pesan udang mayones, anak aku koloke, nasi gorengnya terkenal lumayan enak guys. Udah lapar, lihat bapak. Tuh, udah gak bete. Oh, bete sih. Oke, kita makan dulu ya teman-teman, ya lapar banget. Tinggal kolokinya mbak ya. Strap old jadulnya kerasa banget guys. Kita makan dulu guys. Iya belum ya? Tambahan. Oh yes, kolokinya dia menggiurkan ya. Ini enak banget guys. Nasi gorengnya penampilannya nggak menarik tapi rasa mie-nya kerasa. Enak. Kolokinya besar guys. Guys, sudah selesai makan. Tadi pesan koloke yang small semua. Jadi koloke small. Udang mayones small itu 125. Koloke aku lupa nggak lihat, nasi goreng small juga. Kalau nggak salah 50 nasi gorengnya, tapi lumayan bisa makan bertiga sama anakku sedikit-sedikit. Jeruknya 2 porsi aku, jeruk asli. Istriku air putih, anakku teh manis hangat 317.000. Oke lah guys, nggak yang murah tapi nggak yang terlalu mahal juga. Enak nggak aku? Jujur aku cocok sih kalau masakannya. Cuma satu yang kurang suka, kolokenya itu dia lebih banyak tepung ya nih ya. Iya. Aduh tepung, jadi banyak jebakan ranjau gitu guys. Jadi dibuka itu tepungnya besar, dalamnya nggak ada ikannya, itu aja sih. Tapi secara tekstur, flavor, bumbu enak semua. Nasi gorengnya tipikal bener-bener nasi goreng yang asin ya nih ya, asin-asin gurih micin gitu ya nih ya. Udangnya enak ya, udang mayones sih enak, empuk. Terus pas perpaduan sama mayonesnya manis gitu. Jadi teman-teman bisa referensi lah kalau ke Jember, tempatnya enak, bersih. Kayak anakku ini kalau mau pup baru bisa di sana guys. Ini diganti guys, kopilotnya anakku, istriku yang di belakang tuh, karena anakku minta nemeni aku ya. Mau nemeni papa ya? Iya katanya guys. Ya udahlah, oke. Kita OTW, abis ini kita mau naik Gumitir ini guys. Yang serem ini malam-malam hujan, naik gunung di Gumitir guys, di daerah mau ke Rekojambi Banyuwangi ya. Oke guys, kita jos dulu teman-teman. Bukan ya? Gak tahu, ini bukan, saya jual sarung. Oh iya, wes lewat. Oh itu loh guys, jadi aku mau nunjukin teman-teman depot langganan istriku sama keluarganya, depot Jawa Timur. Soalnya kan istriku ini orang Banyuwangi guys, dari kecil tuh dia keluarganya itu memang main bisnisnya di Banyuwangi, tapi punya beberapa rumah di Surabaya. Jadi sering keliling lah, ibaratnya dulu SD-nya juga tetap di, ibaratnya tuh sekolahnya semua di Surabaya, tapi bisnisnya itu di Banyuwangi. Jadi sering mereka PP gitu ya teman-teman ya. Nah salah satu langganannya itu depot Banyuwangi guys. Kok depot Banyuwangi, depot Jawa Timur teman-teman. Tadi mau coba nggak bisa, karena anak satu ini mau apa, mau pup. Jadi ya sudah, nanti next lah ya kita coba. Apa pulang tayang? Pulang jauh ya? Pulang. Bisa sih. Pulang dari Banyuwangi kita coba di sana ya. Ya wis, itu aja. Oke. Oke guys, ini macet-macetan. Masih 14,6. Kita jos dulu ya pelan-pelan. Jujur ini teman ya, jujur ini. Nggak cuma aku tok ini teman-teman. Istriku sama aku punggungnya sakit. Aduh, boyon guys, bener ya. Kalau sudah di compare gini itu bener-bener ngerasa kalau Mazda itu the best teman-teman, sungguhan. Aku nggak tahu ya apa ya. Aku nggak tahu beda di joknya gimana. Apa kita juga nggak ngerti gitu loh teman-teman. Cuma bedanya apa sih, joknya dia kan bisa setting dalam tengahnya dulu ada lumbarnya itu loh. Itu aja sih bedanya teman. Tapi apa sengefek itu ya teman-teman? Nggak tahu lah. Ya nih ya. Jadi kalau secara kenyamanan perjalanan jauh ya, ini aku compare dari mobil yang aku punya sekarang terakhir nomor 1 Mazda. Mau Mazda 3, Mazda CX-60 itu enak semua. Kedua Pajero. Ya nih ya. Joke. Ya Joke, kedua Pajero. Ketiga apa? Kamu lebih suka Foxy atau Fortuner? Fortuner. Nah, Fortuner ketiga, Foxy lebih nggak enak kata istriku. Keras dia nggak suka teman-teman. Datar gitu kan. Foxy itu kota-kota nyaman enak, tapi ya luar kota dulu pernah kita bawa Bondowoso ya, yang kontenku dulu, wah itu cukup nggak enak juga. Tapi ya sudahlah, tetap suka aku Fortuner ini. Cuma aku compare aja mungkin karena ini ya, karena ada perbandingannya ya. Aku sudah pakai Mazda CX-60 jadinya, loh yang ini lurus lah memang.
Lurus ini mau masuk kota ya, kayak si macet, macetnya guys. Mungkin karena aku compare-nya sama yang mahal ya, sekelas Mazda mungkin memang nggak bisa di-compare lah. Cuma aku cerita aja lah pengalamanku. Kalau kok enak mana, Mazda, sudahlah. Makanya Mazda itu dari cara berkendara itu kaki gue nggak kemeng, nggak pernah capek teman-teman. Kayak dulu yang aku cerita macet berjam-jam di lurusannya Python itu nggak capek sama sekali. Ini kaki sudah kemeng, sudah lelah. Tapi ya sudah, oke, tetap suka aku guys, aku sama ini mobil ya. Sudah beli masa nggak suka, gimana sih? Semakin kan memang mobilnya lebih pede aja ya, tinggi, diesel, mau dibawa kemana jalan rusak itu nggak eman-eman, spare part murah. Terus bawa mana lebih tahan banting, kaki-kakinya tinggi, ya itu aja menangnya. Fortuner ini juga tangki liternya 80, jadi aku nggak bingung nih lihat nih. Masih segini, udah jalan hampir 200 kilo. Coba Mazda itu wes, kita udah cari bensin ya di mana? Di Jember. Cuma bukan karena boros ya teman-teman ya. Luar kota bisa 114 ya. 113, 114 terakhir aku 2 kali. Yang teman-teman ingat nggak? Yang ke aku video yang awal tahun ke Bobokapin sama sebelumnya ke Banyuwangi kan bisa tembus 113. Sangat-sangat irit dengan kondisi kayak gitu. Cuma karena tangkinya 58, dia coba tangkinya kayak Fortuner gitu, kayak Pajero aja 68 sudah ganteng banget tuh guys, lebih awet, lebih kerasa, nggak beli-beli terus gitulah. Cuma mindsetnya ada, harus dipikir, harus diolah gitu teman-teman. Kadang itu karena kita dia nggak tahu ya di bawah alam bawah sadar itu misalnya kita sering beli walaupun cuma 300, 500, tapi seakan-akan kok beli-beli terus ya boros. Tapi kalau ini sekali isi misalnya 1 juta tapi lama kayak irit, nggak boros-boros ya. Kadang itu ada mindset kayak gitu. Oke lah, kita jos dulu ya teman-teman ya. Ini mau naik ke Gumiter. Nah ini guys, ini aku mau bahas sesuatu sih. Ini mumpung benar-benar real. Jadi gini, kayaknya nggak fair ya kalau aku selalu compare sama yang CX-60. Karena harganya kan 2 kali lipatnya Fortuner atau Pajero. Jadi aku bakal compare aja sama Pajero. Karena itu dua mobil ini yang ya bisa dibilang 2 tahun, 3 tahun terakhir ini ganti-ganti di Pajero Fortuner. Satu ya teman-teman, tadi aku udah bilang ya kalau masalah jok dan lain-lain itu jauh lebih enak Pajero. Ini guys, karena aku udah bilang ya dari konten yang sebelumnya pas aku awal juga beli Pajero, ini lampu utamanya teman-teman jauh lebih terang punyanya Pajero. Aku nggak tahu dari segi watt atau dari segi proyektornya apa, aku nggak ngerti sama sekali. Proyektornya aku nggak ngerti sama sekali. Apa memang dari desain modelnya atau dari titik penempatannya? Karena kayaknya memang kalau Pajero itu kan dia agak ke bawah gitu ya. Kalau ini kan di atas headlamp kayak biasa. Ini nggak terang sama sekali teman-teman, beneran. Istriku juga ngerasain tuh, lihat ini sudah fog lampnya pun nggak ada ngefek pakai fog lamp apa enggak. Dulu kan yang Fortuner ke 2,8 yang awal-awal kan aku juga selalu protes ya, ini masalah wah lampunya nggak terang banget teman-teman. Jadi kalau sama Pajero jauh, karena Pajero ku juga nggak dimodif ya, standar-standar aja. Itu fog lampnya juga guna banget Pajero itu, karena mungkin fog lampnya dia lebih tinggi ya, pasti bawahnya headlamp, jadi bener-bener kepake teman. Ini enggak teman-teman, bingung aku. Jadi aku sampai agak kesulitan ini mulai naik di Gumiter. Kalau gini masih kelihatan, jadi kalau sudah mulai agak gelap tadi itu kayak embur sedikit sudah nggak tembus sama sekali teman-teman. Dan dimnya pun juga nggak terang. Aku kasih contoh ya teman-teman ya, coba ya sebentar. Sebentar, banyak orang nggak enak sih teman, kasihan. Nah ini. Loh guys, dimnya tuh kayak nggak ngedem gitu guys, kayak nggak terlalu yang terang gitu teman-teman. Nggak tahu ya. Nah, aku sempat pikir aku mau masang-masang kayak proji gitu ya teman-teman ya. Cuma aku tuh malas bongkar. Teman-teman tahu nggak? Aku lupa cerita ya. Ini kan mobil baru jalan 2000 kilo. Aku lupa cerita, minggu lalu sampai aku bawa ke bengkel karena ternyata ada bodi yang depan kiri mangap guys. Nggak ketotol, nggak apa, tiba-tiba mangap sendiri. Terus aku tanya yang di auto 2000 biasa aku, kok nggak bisa ini kok klaim noai ke yang body repair di Kenjeran, nanti masih free soalnya mobilnya baru. Beneran guys, aku ada orang di auto 2000 yang Kenjeran tapi yang di body repair ya, aku minta tolong dilihat. Iya kok banyak kok katanya, Xenix, Fortuner, Ribbon tuh juga sering. Itu kalau Ribbon tuh dia anjlok ke bawah ya. Untungnya yang punya aku sekarang yang sudah 130.000 kilo itu aman sentosa. Cuma mangap karena memang ditabrak guys, memang nabrak dikit, biasalah. Tapi so far aman.
Nah, kalau yang Fortuner ini masih yang baru itu sudah ada 3, termasuk punyaku yang kayak mangap gitu teman-teman. Tapi aman sih, kemarin cuma 1 jaman dibuka, dipasin terus nggak tahu diakal sudah rapat banget. Nah kayak gitu teman-teman. Cuma apa aku malah ini kita kembali ke masalah perlampuan. Pengen guys aku pasang Proji itu ya ini gunanya kalau aku luar kota gini ya. Jadi bisa paling nggak bantulah terangnya. Aku nggak pasang paling atas pasti takut silau kan, kasihan yang arahku berlawan. Aku pasti agak bawah, yang penting agak bantu sedikit kelihatan. Cuma bingung, aku malas potong-potong kabel. Dulu ada yang tawari itu harus potong grill. Aduh, gak mau aku guys kayak gitu, eman-eman. Aku nih bosenan, nanti aku jual juga susah kalau sudah dipotong-potong grill apa, aku malas. Dan juga bisa ada potong-potong kabel itu yang disambungin itu, takutnya kalau nggak pas soketnya itu bisa bahaya lah di listrikan intinya teman-teman ya. Galau ya teman-teman, ada saran nggak ya? Dan atau teman-teman yang sudah pakai Fortuner baru yang udah facelift pokoknya yang mulai 2020 2021 gimana? Menurut teman-teman lampunya memang terang apa enggak? Kalau menurutku enggak sama sekali. Aku banding sama Pajero jauh. Kalau tingkat keterangan dari 1 sampai 10, 1 nggak terang sama sekali, 10 sangat terang. Pajero itu bisa aku kasih nilai 7,5 sampai 8. 8 masih oke. Sama fog lampnya nyala semua tuh jas terang. Ini mungkin 6,5 teman-teman. Karena segelap itu guys. Bingung aku. Tapi ya sudahlah ya. Jadi cari tahu lah. Atau aku sempat mikir aku mau pasang lampu yang di atas tuh kayak lampu sorot itu teman-teman. Tapi itu kayak buat ke hutan-hutan seru ya, bagus juga, ganteng. Cuma kalau di kota ya gak kepake juga. Buat apa? Mau nyorot siapa? Masa nyorot istriku teman-teman? Ini nggak mungkin. Kalau di kota yang ganggu pengguna jalan ya, buta matanya mereka guys. Kalau ala berlawanan terus aku asing aja nyalain, apa kadang-kadang itu kan ada alatnya sendiri ya untuk nyalain, ditaruh tengah gitu. Terus aku iseng dicas, waduh guys, nanti kasus lagi nanti. Makanya galau ini nggak terang sama sekali guys, beneran. Payah loh, payah pol loh, bingung aku. CX-60 nggak pakai fog lamp aja terangnya ampun teman-teman. Loh kan tadi katanya nggak di-compare sama CX-60, cuma gatel guys menurut gue ini. Ya udahlah, ini masih OTW. Ini pas-pasan aku mau ngomong masalah lampu deh, nggak terang sama sekali. Jadi sekalian aku bahas dengan kondisi keadaan sekarang ini, teman-teman bisa lihat memang nggak seberapa terang. Teman-teman bisa komen lah teman-teman yang pakai sekarang ini atau yang dulu pernah pakai Fortuner, apa bener headlampnya utamanya memang nggak seterang itu ya. Kayak terang Foxian ya, nggak tahu lah guys. Foxy kan nggak pernah luar kota malam gini ya, jadi nggak bisa di-compare lah. Compare-nya ya sama Pajero, apalagi apa aku ganti headlampnya aja ya. Jadi headlamp utamanya itu LED-nya aku ganti pakai watt yang lebih besar itu kayaknya. Mas, enggak kurang naik, enggak, udah cukup, cuma nggak terang. Kayak redup gitu loh, kayak nggak asing terang gitu loh putih ya. Takutnya wattnya kecil juga ini. Udahlah guys, oke kita OTW dulu. Ini sudah mulai nanjak teman-teman. Iya biasa ini loh guys. Iya teman-teman yang mungkin yang punya sepeda motor atau sering berkendara sepeda motor tuh kayak gini loh teman-teman. Hati-hati pakai lampunya. Apa sih susahnya pakai lampu? Nggak, kadang aku pernah tanya sama orang yang pakai lampu tuh katanya iya emang BBM. Berapa sih bedanya kamu nyalain lampu apa enggak sama konsumsi BBM-nya? Dihitung bahayanya teman-teman. Jangan mikir ya memang nanti pasti yang bilang iya ku itu kan orang nggak mampu, ku kan mampu, enak aja ngomong. Selalu gitu. Orang Indo itu kayak gitu tuh mentalnya. Jadi kalau dikasih tahu yang benar, ku nggak merasain. Jadi mereka pret ya repot ya gini loh. Kadang itu kalau cuma lampu aja kan ya hitungannya berapa sih bedanya. Menurutku nggak terlalu ngefek lah nyalain lampu apa enggak dengan tingkat konsumsi BBM, kecuali kamu lampu variasi yang parah sampai itu mungkin ngefek ya. Kalau lampu standar tuh pabrikan motor tuh sudah pintar lah guys untuk ngedesain kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa lah. Ayo kamu tadi mau temenin papa di depan, daripada yang dapat itu nanti ketabrak tambah nyawa taruhannya teman-teman. Semua harus dipikirin lah hal-hal kayak itu. Katanya temenin papa ke belakang.
Ayo, teman papa udah janji teman papa loh kamu ya. Enggak. Papa takut tuh mau masuk hutan. Iya loh, ini mau masuk hutan guys. Kita mau masuk ke gunung, ini mulai sepi. Tapi masih belum, ini masih ada rumah penduduk, jadi masih aman. Jadi agak lama ini ada terpanjang teman-teman. Gak enaknya di daerah Gumitir tuh ya gini nih. Jadi kalau ada muatan besar kita nggak salip, wah bisa lama, bisa panjang sampai belakang guys. Cuma satu ya, ini enaknya Fortuner ini kalau sama-sama ban standar, sama-sama velg standar, karena suspensinya lebih keras. Memang kalau jalan nggak enak, lebih keras, lebih sakit lah di punggung. Cuma kalau yang nyetir itu lebih pede karena dia lebih nggak limbung daripada Pajero guys. Jadi kayak tadi aku handling naik turun kiri kanan agak cepet tuh masih pede teman-teman. Nggak terlalu ngawang mobilnya, bodi rollnya nggak terlalu kerasa. Beda sama Ford Pajero yang dia lebih kerasa. Ingat ya teoriku teman-teman. Dua hal yang nggak bisa dipisah. Kalau keras stabil tapi nggak terlalu nyaman. Kalau limbung itu biasanya lebih lembut suspensinya dan lebih nyaman. Sudah, tinggal pilih aja mau keras tapi kurang nyaman. Limbung lembut dia pasti nyaman, tapi pasti kalau dibuat handlingnya pasti agak kerasa body rollnya teman-teman ya. Oke, kita jalan dulu guys. Guys, ini karena terlalu imbah ya, udah tanya-tanya gini 114 tuh teman-teman. Sudahlah, kita tekan power aja ya, supaya agak boros dikit lah ini mobil teman-teman. Terlalu irit, jadi kita pakai power supaya juga lebih enak. Kata istriku malah tadi tanya, ini ngefek tak itu? Paling sama Toyota cuma buat pita-pita aja, supaya bisa dipita-pita aja teman-teman. Lihat nilai power gila. Dia standby di RPM tinggi teman-teman. Kalau ya sama lah ya. Mode pergerakan ini mulai gelap guys. Gila, nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan sama sekali dan lampunya juga nggak kelihatan. Lampu mobil ini kayak lampu oblek lah guys. Kok gini ya? Apa kaca velg kali ya? Enggak, kaca filmnya cuma 20%. Enggak apa-apa, kamu ini papa ya. Apa memang gitu? Oke. Sopir nggak terlalu silau kali. Oh gitu ya. Oh ya gini ya. Oh ya, bagus juga kata istriku teman-teman. Jadi Toyota ini buat headlampnya nggak terlalu terang supaya nggak silau katanya teman-teman. Lu kan nggak ngefek, silaunya kan dari arah lawan nih. Biar kita nggak terlalu terang. Oh ya mungkin, jadi kayak remang-remang gitu ya. Kalian lihat kaca remang-remang mungkin ya. Nah ini mulai nanjak-nanjak nih guys, tuh lihat nih, mulai nikung. Kita pakai power supaya enak. Jujur nggak pakai power pun ya jos aja sih teman-teman. Cuma ya supaya lebih boros lah. Masa irit-irit terus ya nggak sih? Supaya boros dikit lah. Makanya kita tuh langsung turun 13,9 guys. Oke kita, oh iya nih guys, mau cerita ini lucu. Karena tadi istriku bilang yang cerita aja dulu pengalaman kita awal-awal ya, karena kita ini mau naik di Gumitir sini. Kita dulu punya pengalaman yang lucu banget teman-teman. Jadi awal-awal aku nikah sama istriku, aku masih pakai CR-V yang Prestige tuh teman-teman. Aku masih ya aman. CR-V Prestige itu lucu guys. Itu istriku masih hamil muda ya, sekitar mungkin hamil 3 bulan teman-teman. Nah kita tuh ada sesuatu lah, pokoknya pulang kampung ke Banyuwangi. Kita tuh lupa guys, jadi dulu tuh kita nggak sering lewat Jember, kita lewat Pasir Putih guys. Karena nggak tahu ya dulu kenapa lewat Pasir Putih, pokoknya suka lewat Pasir Putih lah intinya. Singkat cerita, kita zaman dulu tuh pakai Google Maps. Dan teman-teman tahu lah, Google Maps sama Waze itu zaman mungkin 7-8 tahun lalu itu masih nggak update teman-teman, nggak sebagus sekarang untuk lihat petanya dan lain-lain guys. Jadi kita ikut, padahal kita sudah beberapa kali ke Banyuwangi, cuma kan kita males ya mikir, itu juga berangkatnya agak kesorean. Jadi kita pakai Google Maps. Itu pas macet tiba-tiba pas itu Bondoan ya. Di situ Bondo itu diarahin ke kanan, belok kanan. Nah kita tuh ya oke aja, dan kita tuh lupa gitu loh. Oh memang jalannya ini. Terus kok oleh aneh, belum sampai Pasir Putih kita melewati Python enggak kan? Lupa ya aku ya. Aku lupa guys. Melewati Python apa enggak? Sudah ya. Pokoknya dari situ Bondo itu lupa guys. Udah Pasir Putih. Kok tambah tinggi. Biasa harusnya kan nggak terlalu tinggi, tambah tinggi. Pertama itu kayak naik gunung, tapi jalan itu besar banget teman-teman.
api. Iya, jadi kita mikirnya oh ya benar ini jalannya. Terus tambah lama ternyata guys tambah sempit. Kita salah jalan guys. Nggak salah jalan sih. Ya wes tuh ya pinter juga sih Google Maps. Jadi dia cari rute yang paling tercepat karena macet ya, daerah kota mungkin. Kita dilewatin naik Gunung Ijen. Jadi kita taunya apa? Pas pulang biasanya itu kan nggak, namanya kita loh karena mana pernah sih guys ke Banyuwangi naik Gunung Ijen nggak masuk akal. Jadi kita dari situ Bondo naik Gunung Ijen sampai di kemah-kemah tempat pendakian, terus turun lagi ke Banyuwangi ke Patoding itu. Kalau teman-teman tahu orang Banyuwangi, nah Cafe Ranti itu sampai atas guys. Oh itu guys jalannya aku masih pakai CR-V itu gila, itu tambah lama jalannya tambah sempit sampai kiri kanan tuh jurang, cuma bisa jadi kiri kanan tuh sudah aku lihat sama istri itu jurang. Dan kita itu jam berapa ya, mungkin jam 9 malam guys, nggak ada orang satupun. Bahkan kita tuh sampai ke lihat kebun kopi ya, terus kayak lihat alang-alang itu sampai tingginya tuh 1 mobil teman-teman. Apa itu? Punya apa itu? Rem otomatis. Oh, lumayan berguna juga ya Toyota ini. Kok tumben kamu berfungsi nak? Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kita sampai ke sana tuh sampai ketakutan. Jujur ya guys ya, kita nggak takut setannya. Kita takut ya namanya dirampok lah atau apa. Cuma aku tanya kuku iparku katanya aman sih daerah sana. Maksudnya daerah Banyuwangi itu izin-izin itu aman semua. Nah, kita itu karena udah ketakutan, bingung, sudah kita ajar aja. Karena kita posisi mau putar balik pun itu udah nggak bisa teman-teman. Bener-bener, wah ini nggak tahu. Nih guys, malesnya Gometer tuh kalau ada yang macet gini, ada sesuatu mogok, wah buyar guys. Itu pasti, aduh panjang sekali, saya berjam-jam di sini teman-teman. Tapi nggak sih lah coba. Nggak takut apa nak? Nggak apa-apa, duduk dulu. Ini macet total ini. Bentar guys, itu anakku takut, bentar guys. Nih guys, kopilotnya kabur semua nih guys, lihat nih. Kopilotnya kabur semua, nggak ada yang berani, payah. Ya aduh, aku sendirian deh, saya supir ini, driver, nggak apa-apa lah. Aku lanjut cerita lagi ya teman-teman ya. Jadi kita sudah nothing tulus ya, karena posisi tuh HP nggak bisa pakai, signal nggak ada. Jadi signal tuh cuma lihat dari Waze saja. Aku lupa ya Waze itu Google Maps, karena itu kan ada sisa kan, Google Maps itu bisa offline sedikit ya. Kalau kita sudah dari awal rute kemana dia ngikuti teman-teman. Wah itu teman-teman, untungnya nggak ada apa-apa ya, aman. Tapi pas di daerah kayak kebun-kebun, aku nggak tahu itu, pokoknya pas alang-alangnya tinggi itu tiba-tiba di dalam mobilku itu kayak bau wangi guys. Padahal CR-V ku itu dulu cuma pakai pewangi kopi dulu teman-teman, yang kopi, jadi supaya bau-bau kopi segar itu enggak kayak bau kemenyan guys. Jadi tiba-tiba itu pokoknya daerah atasnya Ijen tuh kita masih gelap, cuma nggak ada lampu sama sekali, nggak ada penerangan, cuma bener-bener pakai lampunya CR-V aja. Itu sampai bau wangi dalam mobil, sampai istriku dan aku tuh bener-bener ketakutan. Sudahlah, mau gimana lagi, hajar. Jadi saking salahnya kita lihat maps dulu itu, bayangin ya, mau ke Banyuwangi, lewat naik daki dulu ke Ijen, turun lagi teman-teman ke kota Banyuwangi karena salah jalan. Aduh itu sudahlah. Tapi kalau kayak penawaran untungnya enggak ya teman-teman, cuma ya wangi itu aja. Cuma katanya Koko Ipang itu juga beberapa di Gunung Ijen itu, di beberapa spot tempat itu katanya kadang tiap malam itu kalau lewat itu ya kan, karena Koko Ipangku kan sering dulu sepedaan naik turun Ijen itu, katanya memang ada beberapa spot bisa wangi sendiri gitu teman-teman. Ya nggak tahu, mungkin ada yang numpain parfum di sana, ya bisa aja. Jadi ya itu pengalaman. Kalau teman-teman ada nggak pengalaman pakai Waze atau Google Maps? Dulu parah memang ya, Google Maps sama Waze itu nggak kayak sekarang, sudah bagus banget soalnya teman-teman. Sekarang ya ada lah disesati dikit-dikit jalan-jalan kecil, tapi masih masuk akal. Daripada dulu itu belum bagus lah kayak sekarang guys. Oke lah ya, ini kita pakai yang powernya aku matiin aja, terlalu nyentak guys, nggak suka, nggak terlalu dibutuhin. Normalnya sudah sangat memenuhi. Ini guys, nggak ada egometer ya. Jadi kalau ada truk besar gitu nggak ada yang bisa nyalip ya. Ini sampai selesai pun dia jalan cuma segini aja. Kalau nanti sepinya aku bakal take over dulu lah.
Ini masih jalannya ruasan, masih sempit soalnya guys. Oke, kita OTW dulu ya. Oke guys, ini udah setengah 10 kurang. Oke, aku tutup sini aja hari ini ya, karena ini udah mau sampai sekitar 20 menit lagi. Cuma ini aku lagi fokus. Dari tadi mulai turun Glenmore itu aku bener-bener kecepatan tinggi, tarik kanan, tarik sini, karena banyak banget truk kayak gini tuh. Aduh, ampun nih teman-teman. Jadi truk kayak gini aku harus gaspol baru bisa salip, karena jalannya sempit dan rame juga, ada berlawanannya teman-teman. Ini aku mulai Glenmore sampai sekarang sekitar 45 menit nih, bener-bener aku gaspol terus. Jadi kecepatan rendah kayak gini langsung tarik terus. Ini masih 14,4 guys. Coba aku nyantai kayaknya bisa 15 ini teman-teman. Oke ya, aku tutup hari ini. Dan kayaknya aku di sini nggak terlalu banyak konten di Banyuwangi. Nanti mungkin next after nanti kalau misalkan aku bisa ke Ijen, aku baru buat konten aja. Kalau di kota aku nggak buat ya teman-teman ya. Nanti mungkin dari Banyuwangi kalau sempat aku bakal nginep lagi cuma 1 hari daerah, kita coba-coba hotel baru aja. Cuma belum tahu guys. Next lah kita lihat ya. Karena lumayan repot juga ini di Banyuwangi. Oke guys, sampai ketemu di next ya. Nanti mungkin kalau ke Ijen aku ada konten lagi di Banyuwangi. Kalau nggak ada kita langsung pas perjalanan pulang sekalian nginep staycation di hotel. Oke guys, ini ya, nanti tetap ya. Nanti kalau tetap aku tes ini konsumsi BBM nya. Setelah ini nanti pokoknya kalau pas isi bensin mau pulang itu pasti aku hitung. Nanti aku pasti pakai 2 hari yang di kota-kota. Jadi luar kota ada kota-kota yang sedikit, ada kombinasinya dapat berapa. Ini masih 14,4 guys. Dan ini parah, aku tarik dari tadi lumayan tarikku lumayan parah sih teman-teman. Jadi masih irit lah ini yang baru nih guys. Mantap ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.